Bayangkan ini, seorang pria menghabiskan bertahun-tahun dalam sebuah hubungan, berusaha memenuhi setiap kebutuhan pasangannya, hadir secara emosional, dan terus-menerus memberikan perhatian kepadanya. Namun, meskipun semua usahanya sudah dilakukan, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa seberapapun besar investasinya, pasangannya justru tampak semakin kurang perhatian, kurang tertarik, dan semakin berkurang rasa hormatnya. Semakin ia memusatkan fokus pada sang wanita, semakin jauh pula wanita itu seolah menjauh. Situasi seperti ini sangat sering terjadi dalam hubungan modern. Ini adalah kenyataan yang dihadapi banyak pria, tetapi tidak mereka pahami sepenuhnya. Banyak wanita secara perlahan kehilangan rasa hormat ketika seorang pria terlalu banyak mengorbankan dirinya secara emosional tanpa menjaga batasan dan tanpa mempertahankan kemandirian diri. Inilah paradoks yang sering terjadi. Banyak pria percaya bahwa dengan terus menunjukkan perhatian dan kepedulian, mereka akan mendapatkan rasa hormat dari seorang wanita. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Disinilah konsep keterlepasan emosional atau detachment mulai berperan. Keterlepasan bukan berarti mengabaikan perasaan pasangan atau menjauh dari hubungan. Keterlepasan berarti mempertahankan jati diri, batasan pribadi, dan keunikan diri, bahkan ketika Anda berada di dalam sebuah hubungan. Ini tentang tidak kehilangan siapa diri Anda hanya demi mengejar persetujuan atau kasih sayang dari pasangan. Ketika Anda mampu menjaga keterlepasan yang sehat ini, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Anda berhenti mengejar validasi, dan sebagai gantinya, Anda justru menarik rasa hormat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas mengapa keterlepasan sangat penting untuk mendapatkan rasa hormat dari seorang wanita, bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan nyata, dan bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip ini dalam hubungan tanpa harus mengorbankan kedekatan emosional. Keterlepasan bukan tentang bermain permainan psikologis atau bersikap dingin. Ini tentang menegaskan nilai diri dan menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri, tujuan sendiri, serta rasa harga diri yang kuat. Dengan cara ini, Anda menciptakan lingkungan di mana rasa hormat dapat tumbuh dengan alami. Namun sebelum kita bahas satu persatu, silakan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara mental. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu psikologi di balik keterlepasan dan rasa hormat. Dalam hubungan, kita sering berpikir bahwa dengan memberikan lebih banyak waktu, perhatian, dan emosi, pasangan akan semakin menghormati kita. Namun kenyataannya, hal ini justru bisa berbalik arah. Ketika seorang pria menjadi terlalu terfokus pada pasangannya dan terlalu selalu tersedia, hal itu dapat menciptakan ketergantungan emosional. Disinilah peran keterlepasan menjadi sangat penting. Pada dasarnya, rasa hormat dalam hubungan sangat berkaitan dengan kekuatan dan kemandirian seseorang. Ketika seorang pria menunjukkan bahwa ia memiliki identitas yang kuat dan tidak menjadikan hubungan sebagai pusat seluruh hidupnya, ia akan terlihat lebih menarik dan lebih dihormati. Keterlepasan tidak berarti mengabaikan pasangan atau menjauh secara emosional. Keterlepasan berarti menjaga jati diri. Ketika seorang pria bersikap lepas secara emosional dalam arti yang sehat, itu bukan berarti ia tidak peduli, melainkan ia tidak menggantungkan kebahagiaan dan pemenuhan emosinya sepenuhnya pada pasangannya. Ini mengirimkan pesan bahwa ia adalah pribadi yang utuh, dan hal ini secara otomatis meningkatkan tingkat penghormatan terhadap dirinya. Secara alami, manusia menghormati mereka yang terlihat kuat dan mandiri. Seorang pria yang mampu berdiri teguh tanpa terus-menerus mencari kepastian, dianggap sebagai sosok yang mampu menghadapi tantangan dan menjaga integritas dirinya. Keterlepasan juga berarti memiliki batasan yang sehat, mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus kembali fokus pada diri sendiri. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci untuk mendapatkan rasa hormat. Dalam banyak hubungan,
Seorang wanita mulai kehilangan rasa hormat ketika ia melihat pasangannya terlalu membutuhkan secara emosional atau selalu siap sedia tanpa batas. Ini adalah pola yang sering terjadi tanpa disadari. Semakin banyak seorang pria memberi tanpa batas, semakin banyak pula yang bisa diambil oleh pasangannya, dan semakin kecil kemungkinan wanita itu menghargai atau menghormatinya. Sebaliknya, ketika seorang pria mempraktikkan keterlepasan emosional yang sehat, ia tetap menyimpan sebagian ruang untuk dirinya sendiri. Ia tetap menjaga tujuan hidup, hobi, dan identitas pribadinya. Hal inilah yang membuat pasangannya justru semakin menghormatinya. Penting untuk dipahami bahwa keterlepasan bukan berarti bersikap dingin atau menjauh. Keterlepasan berarti tidak menyerahkan seluruh dunia emosional Anda hanya demi hubungan. Ini tentang memiliki keyakinan terhadap nilai diri dan tidak terus-menerus mencari persetujuan dari pasangan. Ketika Anda mampu melepaskan diri dengan cara yang sehat, pasangan akan melihat Anda sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan layak dihormati. Kesimpulannya, keterlepasan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan rasa hormat dalam hubungan. Ini menunjukkan bahwa seorang pria mandiri secara emosional, percaya pada dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan pasangan untuk memvalidasi harga dirinya. Kekuatan emosional seperti ini secara alami menciptakan dinamika hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, jebakan terlalu berkomitmen. Mari kita uraikan situasi yang sangat sering terjadi dalam hubungan, yaitu pria yang terlalu berkomitmen. Bayangkan seorang pria yang terus-menerus mengecek keadaan pasangannya, selalu memprioritaskan kebutuhannya, dan menjadikan wanita itu sebagai pusat dunianya. Ia langsung mengangkat telepon setiap kali dihubungi, mengubah rencana pribadinya demi menyesuaikan jadwal pasangannya, dan mengorbankan waktu serta keinginannya sendiri hanya untuk membuat pasangannya bahagia. Sekilas, ini terlihat seperti sikap yang benar, namun ada satu masalah besar di baliknya. Hal ini seringkali justru membawa dampak buruk. Ketika Anda terlalu mengorbankan diri secara emosional dan terus menempatkan pasangan di atas segalanya, secara perlahan Anda kehilangan nilai di matanya. Mengapa ini terjadi? Karena dengan selalu tersedia, Anda tanpa sadar mengirimkan pesan bahwa Anda tidak memiliki banyak hal penting dalam hidup Anda sendiri. Dunia Anda seolah hanya berputar di sekelilingnya. Ini menciptakan kesan bahwa Anda terlalu mudah diakses dan tidak memiliki ambisi atau tujuan pribadi. Rasa hormat, khususnya dari seorang wanita, tumbuh dari persepsi bahwa Anda memiliki kehidupan yang bernilai untuk dijalani. Kita sering mendengar ungkapan bahwa memberi ruang pada seorang wanita justru membuatnya lebih menghargai Anda. Dan ini bukan sekadar ungkapan kosong. Ketika Anda memberi ruang, Anda memberi kesempatan baginya untuk merindukan Anda. Rasa rindu inilah yang memicu ketertarikan dan memperkuat rasa hormat. Kunci dari daya tarik dan rasa hormat bukanlah selalu hadir setiap saat, melainkan mengetahui kapan harus mundur sejenak. Disinilah keterlepasan memainkan peran penting. Jika Anda selalu ada setiap waktu, selalu siap sedia, hubungan akan kehilangan tantangan. Padahal tantangan yang sehat adalah salah satu unsur penting agar hubungan tetap hidup. Ketika tidak ada tantangan, hubungan bisa terasa datar dan pasangan mulai menganggap Anda sebagai sesuatu yang biasa. Dalam jangka panjang, hal ini akan menurunkan rasa hormat. Jika pasangan tidak melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki batasan dan kehidupan sendiri, ia tidak akan menghargai waktu dan energi emosional Anda. Sekarang coba ingat kembali masa awal ketika Anda pertama kali mengenal pasangan. Pada saat itu, kemungkinan besar Anda belum terlalu terbuka secara emosional. Anda masih menjalani hidup Anda sendiri, mengejar tujuan pribadi, dan meluangkan waktu untuk teman serta hobi. Pada fase ini, Anda terlihat lebih misterius, lebih sulit ditebak, dan tidak selalu tersedia. Dan biasanya, justru pada fase inilah ketertarikan pasangan paling kuat. Inilah kekuatan keterlepasan. Ketika Anda berhenti mengejar dan tidak selalu tersedia, nilai Anda secara alami meningkat. Anda menciptakan dinamika di mana pasangan mendekat kepada Anda, bukan sebaliknya. Ini membangun hubungan yang sehat, di mana kedua belah pihak saling menghargai waktu dan energi emosional masing-masing. Pria yang terlalu berkomitmen sering terjebak dalam pola memberi terus-menerus, dengan harapan bahwa semakin banyak ia memberi, semakin besar rasa hormat yang akan ia dapatkan. Namun kenyataannya justru sebaliknya.
Dengan terus memberi tanpa batas, ia kehilangan nilai. Rasa hormat muncul ketika seorang wanita melihat bahwa Anda mandiri secara emosional, kuat, dan mampu berdiri sendiri, bukan ketika Anda terus berusaha menyenangkan tanpa henti. Lalu, bagaimana cara menghindari jebakan ini? Jawabannya sederhana, mulailah menetapkan batasan. Luangkan waktu untuk diri sendiri, kejar minat pribadi, dan jangan takut untuk berkata tidak atau mengambil jarak sesekali. Ini akan menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan dan nilai di luar hubungan. Secara alami, hal ini akan meningkatkan rasa hormat pasangan terhadap Anda. Ingatlah bahwa terlalu mudah diakses sering terlihat seperti keputusasaan. Keterlepasan bukan tentang bersikap dingin, ini tentang menjaga kehidupan Anda sendiri, mempertahankan batasan, dan memastikan pasangan melihat Anda sebagai pribadi yang bernilai. Inilah rahasia sejati untuk mendapatkan rasa hormat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, wanita tidak menghormati keputusasaan. Inilah kebenaran yang sering terasa tidak nyaman. Wanita tidak menghormati keputusasaan. Ini bukan tentang bersikap kejam atau menghakimi, tetapi tentang sifat dasar manusia dan dinamika ketertarikan. Ketika seorang pria terlalu bernafsu untuk mendapatkan perhatian, terlalu bergantung secara emosional, atau terus-menerus mencari kepastian dari pasangannya, hal itu akan terlihat sebagai keputusasaan. Dan keputusasaan adalah cara tercepat untuk menghancurkan rasa hormat dalam hubungan. Rasa hormat dibangun di atas fondasi harga diri dan kekuatan emosional. Ketika seorang pria terlihat putus asa, itu menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia mulai bertindak berdasarkan rasa takut, takut kehilangan hubungan, takut sendirian, atau takut merasa tidak cukup baik. Ketakutan ini muncul dalam bentuk perilaku seperti terlalu sering meminta maaf, terus mencari validasi, atau selalu mengalah pada tuntutan pasangan, bahkan ketika itu merugikan dirinya sendiri. Apa hasilnya? Seorang wanita akan kehilangan ketertarikan terhadap pria yang selalu tersedia, tidak stabil secara emosional, atau hidup hanya untuk mendapatkan persetujuannya. Hal ini terjadi karena wanita tidak menghormati pria yang mereka anggap lemah secara emosional atau tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ini memang terasa tidak nyaman untuk diterima, tetapi sangat penting untuk dipahami. Anda harus mulai dengan menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Keputusasaan merusak nilai Anda dalam hubungan. Ketika Anda terus mengejar pasangan atau membentuk diri Anda hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa memikirkan kebutuhan sendiri, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda tidak memiliki kehidupan di luar hubungan. Anda mengerahkan seluruh energi emosional kepada pasangan, dan pada saat yang sama, Anda melupakan diri sendiri. Ini menempatkan Anda pada posisi yang rapuh, di mana pasangan memegang kendali penuh, dan tidak ada orang yang benar-benar menghormati hubungan yang tidak seimbang. Sekarang mari kita renungkan dengan jujur. Ingatlah momen ketika Anda merasa paling membutuhkan secara emosional. Mungkin Anda sering mengecek kabarnya, mengirim pesan tanpa henti, atau menunggu telepon dengan penuh harap. Coba perhatikan bagaimana perasaan Anda saat itu. Apakah Anda merasa kuat? Apakah Anda merasa memegang kendali? Kemungkinan besar tidak. Anda mungkin merasa cemas, tidak aman, dan ragu pada diri sendiri. Dan energi ini sangat mudah dirasakan oleh pasangan. Wanita memiliki intuisi yang tajam dan mampu merasakan ketika seorang pria sedang membutuhkan secara emosional. Ini bukan berarti Anda tidak boleh menunjukkan kasih sayang atau kedekatan emosional. Namun ada garis tipis yang harus dijaga. Terlalu banyak kebutuhan emosional akan terlihat sebagai kurangnya rasa percaya diri dan kekuatan batin. Ini adalah kebalikan dari keterlepasan yang sehat. Inilah bagian yang paling sulit untuk diterima. Semakin Anda membutuhkan dia, semakin kecil rasa hormat yang akan ia berikan. Semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin besar rasa penasaran yang tercipta, dan rasa hormat akan mengikuti secara alami. Ini adalah pelajaran yang berat, tetapi penting untuk dipahami oleh setiap pria yang ingin membangun hubungan yang sehat dan seimbang. Ketika Anda belajar untuk melepaskan diri secara emosional dengan cara yang sehat, Anda bukan hanya mulai lebih menghormati diri sendiri, tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat dengan pasangan. Rasa hormat bukan sesuatu yang bisa diminta. Rasa hormat adalah sesuatu yang harus diperoleh dengan berdiri teguh pada nilai diri sendiri. Jadi, jika Anda lelah merasa tidak dihargai, diremehkan atau dianggap remeh, mulailah mempraktikkan keterlepasan.
Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dengan cara inilah, Anda akan membangun hubungan yang lebih kuat, lebih sehat, dan penuh rasa hormat. Kembangkan minat Anda, bangun karir Anda, dan terus tingkatkan pertumbuhan pribadi Anda. Ketika Anda merawat diri sendiri terlebih dahulu, Anda secara alami akan memancarkan wibawa dan mendapatkan rasa hormat yang layak Anda terima. Mungkin terasa tidak nyaman untuk menyadari bahwa ketergantungan emosional dapat merusak hubungan, tetapi kebenaran yang tidak nyaman ini justru sangat penting untuk pertumbuhan Anda. Rasa hormat diperoleh melalui kekuatan diri, kemandirian, dan kemampuan Anda untuk berdiri teguh sebagai diri sendiri. Hanya dengan cara inilah, Anda dapat menciptakan dinamika hubungan di mana kedua belah pihak saling menghargai secara setara. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Mengapa strategi lebih dihormati daripada sikap impulsif? Dalam banyak hal, hubungan itu seperti permainan catur. Bidak-bidak di papan catur mewakili berbagai aspek kehidupan emosional Anda, tindakan Anda, dan batasan yang Anda miliki. Sama seperti dalam catur, kunci untuk memenangkan permainan hubungan bukanlah tindakan impulsif, melainkan strategi. Pria yang menjalani hubungan dengan pendekatan yang terukur, penuh pertimbangan dan tidak didorong oleh keputusasaan, akan selalu mendapatkan lebih banyak rasa hormat dibandingkan pria yang bertindak tanpa berpikir dan membiarkan emosinya mengendalikan setiap keputusan. Ketika Anda terlalu terikat secara emosional, ketika Anda terus mengejar atau terlalu berkomitmen tanpa batas, Anda sebenarnya sedang bermain tanpa rencana. Ini seperti menggerakkan bidak catur secara terburu-buru tanpa memikirkan konsekuensinya. Perilaku yang reaktif dan impulsif seperti ini dalam hubungan seringkali berujung pada masalah besar. Anda mungkin merasa sedang melakukan hal yang benar pada saat itu, tetapi dalam jangka panjang, Anda justru sedang menjerumuskan diri sendiri. Anda menjadi terlalu mudah dibaca, dan pasangan Anda dapat melihat bahwa Anda sangat ingin menang atau ingin mempertahankan hubungan dengan cara apapun. Sikap seperti ini tidak menumbuhkan rasa hormat. Pemain catur terbaik adalah mereka yang meluangkan waktu untuk menganalisis papan permainan dan membuat langkah berdasarkan logika serta perencanaan matang, bukan emosi sesaat. Dalam hubungan, keterlepasan memungkinkan Anda untuk mengambil jarak sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Alih-alih bereaksi terhadap setiap dorongan emosi, Anda dapat menilai situasi dengan pikiran yang tenang dan strategis. Dengan bersikap tenang dan menjaga jarak emosional yang sehat, Anda memposisikan diri sebagai seseorang yang mengendalikan langkah-langkahnya sendiri, seseorang yang tidak putus asa untuk menang dengan segala cara, tetapi memahami pentingnya bermain dalam jangka panjang. Coba renungkan ini. Dalam catur, keputusan yang terburu-buru, seperti mengorbankan bidak tanpa perhitungan atau melangkah terlalu cepat, seringkali membuat Anda kehilangan posisi dan merugikan diri sendiri. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Jika Anda selalu bertindak impulsif, terus mengejar persetujuan pasangan, dan selalu mencari perhatiannya, Anda sedang menempatkan diri dalam posisi yang lemah. Anda menunjukkan ketergantungan emosional, dan ini membuat Anda mudah ditebak serta mudah dikendalikan. Sebaliknya, ketika Anda mempraktikkan keterlepasan emosional, Anda seperti pemain catur yang menguasai papan permainan. Anda tidak terburu-buru mengambil setiap kesempatan. Anda menunggu momen yang tepat untuk melangkah. Anda bisa terlibat secara emosional ketika memang diperlukan, tetapi Anda tidak bertindak dari posisi keputusasaan. Wanita yang bersama Anda akan mulai menyadari bahwa Anda tidak mudah terombang-ambing oleh suasana hatinya atau tindakannya. Anda tetap memegang kendali atas diri sendiri, dan inilah yang membuat Anda terlihat lebih menarik dan lebih layak dihormati. Pemain catur yang baik memahami bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh satu langkah saja, tetapi oleh keseluruhan strategi. Ketika Anda tetap terlepas secara emosional dalam arti yang sehat, Anda fokus pada gambaran besar dan memahami bahwa hubungan adalah permainan jangka panjang. Anda tidak ingin menang dalam jangka pendek dengan mengorbankan seluruh hidup Anda demi pasangan, karena itulah cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat. Sebaliknya, Anda menyeimbangkan kehidupan pribadi, tujuan hidup, dan keterbukaan emosional secara strategis sehingga rasa hormat dapat tumbuh secara bertahap. Ada satu perumpamaan lain yang perlu Anda pahami. Dalam catur, setiap bidak memiliki nilai. Anda tentu tidak akan mengorbankan ratu hanya demi sebuah pion. Dalam hubungan, energi emosional Anda memiliki nilai yang sama pentingnya.
Anda tidak memberikan energi emosional secara sembarangan. Anda menjaganya dan menggunakannya dengan bijak. Ketika Anda mampu mengendalikan kekuatan emosional Anda, itu menunjukkan kekuatan diri. Ini menandakan bahwa Anda memahami nilai Anda sendiri dan tidak mudah dipengaruhi atau dimanipulasi. Pada titik inilah seorang wanita mulai benar-benar menghormati Anda, karena ia melihat bahwa Anda adalah pria yang memiliki kedalaman, bukan pria yang bereaksi secara impulsif terhadap setiap situasi, melainkan seseorang yang mampu menjalani kehidupan dan cinta dengan kecerdasan serta kekuatan batin. Kesimpulannya, seperti halnya permainan catur yang membutuhkan strategi, kesabaran, dan langkah yang terukur, hubungan pun memerlukan hal yang sama. Keterlepasan membantu Anda menjalani hubungan dengan pikiran yang jernih, menggunakan energi emosional secara bijaksana, dan menjaga posisi Anda tetap kuat. Pada akhirnya, hal inilah yang akan menghasilkan rasa hormat, bukan karena Anda memanipulasi pasangan, tetapi karena Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang mampu menghadapi kompleksitas hidup dan cinta dengan kedewasaan serta kekuatan batin. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, pergeseran dari sikap terlalu membutuhkan menjadi rasa hormat. Saya ingin membagikan sebuah kisah tentang seorang teman bernama Andi. Andi sudah lama menjalin hubungan, dan seperti banyak pria lainnya, ia sangat terlibat secara emosional dan ingin hubungannya berhasil. Ia terus berusaha menyenangkan pacarnya yang bernama Sari. Ia membatalkan janji dengan teman-temannya, meninggalkan rencana pribadinya demi menyesuaikan jadwal Sari, dan menghabiskan akhir pekan hanya untuk membuat Sari merasa bahagia. Andi berpikir bahwa dengan memberikan seluruh perhatian dan energinya, hubungan mereka akan semakin dekat dan Sari akan semakin menghormatinya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Seiring waktu, Sari mulai menganggap Andi sebagai sesuatu yang biasa. Ia mulai membuat tuntutan tanpa memikirkan kebutuhan Andi, dan Andi yang selalu ingin menyenangkan pasangannya langsung menuruti semua permintaan itu tanpa ragu. Awalnya Andi merasa bangga karena mengira dirinya adalah pasangan yang baik. Tetapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Semakin ia melayani semua keinginan Sari, semakin ia merasa tidak dihargai, dan semakin ia merasa lelah secara emosional. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil tentang hal sepele, Andi akhirnya sampai pada titik jenuh. Ia menyadari bahwa seberapapun banyak yang ia berikan, itu tidak pernah terasa cukup. Masalahnya bukan tentang melakukan lebih banyak untuk Sari, masalahnya adalah tentang menjaga nilai diri dan kekuatan emosionalnya sendiri. Sejak saat itu, Andi memutuskan untuk mengambil jarak. Ia mulai menetapkan batasan. Ia kembali memprioritaskan hidupnya sendiri, hobinya, dan waktu bersama teman-temannya. Ketika Sari mengajaknya bertemu atau membuat rencana, Andi mulai berani mengatakan tidak jika ia sudah memiliki agenda lain. Ini bukan tentang menolak Sari, ini tentang merebut kembali ruang emosionalnya sendiri. Pada awalnya, Sari tidak merespons dengan baik. Ia merasa bingung, kesal, bahkan marah. Ia tidak terbiasa mendengar Andi berkata tidak. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ketika Andi mulai melepaskan ketergantungan emosionalnya, sikap Sari perlahan berubah. Ia mulai melihat Andi dengan cara yang berbeda. Andi tidak lagi selalu tersedia, dan hal ini menciptakan rasa penasaran sekaligus rasa hormat. Sari mulai menghargai fakta bahwa Andi memiliki kehidupan di luar hubungan mereka. Kekuatan emosional Andi mulai terlihat, dan Sari menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memperlakukan Andi semaunya. Dalam beberapa minggu, sikap Sari berubah secara nyata. Ia mulai lebih menghargai Andi. Ia menghormati batasan yang dimiliki Andi, menghargai bahwa Andi tidak putus asa mencari perhatiannya, dan melihat Andi sebagai pria yang berdiri teguh dalam hidupnya sendiri. Percakapan mereka menjadi lebih sehat, hubungan menjadi lebih seimbang, dan ketertarikan di antara mereka kembali tumbuh. Kisah Andi adalah contoh nyata bagaimana keterlepasan bekerja. Ini bukan tentang bersikap dingin atau menjauhkan diri sepenuhnya dari pasangan. Ini tentang mendapatkan kembali kemandirian emosional dan menunjukkan bahwa Anda memiliki identitas, kehidupan, dan nilai diri sendiri, terlepas dari hubungan yang Anda jalani. Ketika Anda mengorbankan jati diri demi membuat orang lain bahagia, Anda justru kehilangan rasa hormat mereka. Namun ketika Anda mengambil langkah mundur dan mulai melepaskan ketergantungan emosional, Anda menunjukkan nilai diri Anda.
Pengalaman Andi menunjukkan bahwa keterlepasan bukan berarti pergi menjauh sepenuhnya. Keterlepasan berarti menjaga jati diri dan menetapkan batasan. Ketika Andi berhenti bersikap terlalu membutuhkan dan mulai menghargai waktu serta energinya sendiri, Sari pun mulai benar-benar menghormatinya. Keterlepasan yang ia terapkan dengan cara yang tepat menjadi magnet bagi rasa hormat, bukan hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam aspek kehidupannya yang lain. Jadi, bagi para pria yang merasa sudah memberikan segalanya, tetapi tetap tidak mendapatkan rasa hormat yang layak, belajarlah dari kisah Andi. Pahami kekuatan keterlepasan. Sadari bahwa energi emosional Anda sangat berharga. Ketika Anda mulai menempatkan diri sendiri sebagai prioritas, orang lain pun akan mulai melihat nilai Anda. Rasa hormat yang Anda cari tidak akan datang dari memberi tanpa batas dan terlalu berkomitmen. Rasa hormat akan datang dari kemandirian emosional dan keseimbangan dalam hubungan. Sekarang kita masuk ke bagian ke-6, bagaimana keterlepasan menciptakan rasa penasaran dan rasa hormat. Mari kita bahas salah satu aspek paling kuat dari keterlepasan, yaitu misteri. Dalam setiap dinamika hubungan, terutama hubungan romantis, selalu ada sesuatu yang sangat menarik dari hal yang tidak sepenuhnya diketahui. Ketika seorang pria terlalu terbuka secara emosional atau terus-menerus memusatkan perhatian pada pasangannya, ia menjadi mudah ditebak dan mudah dibaca. Sifat yang terlalu mudah ditebak inilah yang perlahan mematikan daya tarik. Tidak lagi terasa menarik ketika seseorang tahu bahwa ia bisa menghubungi Anda kapan saja, bahwa Anda akan selalu membalas pesan dalam hitungan detik, atau bahwa Anda selalu menjadi pihak yang menyesuaikan jadwal demi dirinya. Pola seperti ini menghilangkan sensasi, mengurangi ketertarikan, dan pada akhirnya menurunkan rasa hormat dalam hubungan. Sekarang coba ingat kembali masa awal Anda mulai berkencan. Pada tahap awal hubungan, semuanya terasa penuh gairah, rasa penasaran, dan antisipasi. Anda belum saling mengetahui segalanya. Ada rasa ingin tahu yang kuat tentang apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dirasakan oleh satu sama lain. Namun seiring waktu berjalan, jika salah satu pihak mulai terlalu berkomitmen secara emosional atau terlalu selalu tersedia, rasa misteri itu perlahan menghilang. Hubungan yang seharusnya semakin dalam justru berubah menjadi rutinitas yang terasa datar dan membosankan. Disinilah keterlepasan berperan untuk menghidupkan kembali rasa misteri tersebut. Ketika Anda mulai menetapkan batasan, mempertahankan minat pribadi dan tidak selalu tersedia setiap saat, Anda menciptakan ruang dalam hubungan. Ruang ini sangat kuat pengaruhnya, karena membuat pasangan merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memahami diri Anda. Sedikit jarak emosional yang sehat dapat membuat Anda terlihat lebih menarik, lebih diinginkan, dan tentu saja lebih dihormati. Coba pahami konsep ini dengan cara sederhana. Misteri sama dengan tantangan. Ketika seseorang tidak langsung membuka seluruh isi pikirannya atau perasaannya, hal itu menciptakan tantangan bagi orang lain untuk mengenalnya lebih dalam, memahami dirinya, dan merasa tertarik untuk mendekat. Dari sinilah rasa penasaran muncul. Tidak ada orang yang benar-benar menghormati seseorang yang mudah dimanipulasi atau mudah ditebak. Sebaliknya, orang akan lebih menghormati mereka yang mampu menjaga identitas diri dan membuat orang lain tetap waspada secara positif. Sekarang, bayangkan sebuah contoh. Anda sedang berkencan dengan seorang wanita yang memiliki keterlepasan emosional yang sehat. Ia tidak terlalu bersemangat menceritakan setiap detail harinya atau langsung mengungkapkan semua isi pikirannya. Ia memiliki kehidupan sendiri, teman sendiri, dan hobi sendiri. Seiring berjalannya waktu dalam kencan itu, tanpa sadar Anda mulai merasa lebih penasaran, bukan? Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Anda ingin mengenalnya lebih dalam. Rasa ingin tahu inilah yang membuat Anda tetap terlibat secara emosional. Inilah cara kerja misteri. Ia membangkitkan daya tarik dan rasa hormat karena Anda merasa perlu berusaha untuk mengenalnya lebih jauh. Anda mulai menghargai batasannya dan hubungan pun terasa lebih bermakna. Ketika Anda mempraktikkan keterlepasan, Anda tidak sedang bermain permainan psikologis. Anda hanya memahami nilai dari ruang dan misteri. Anda menyadari bahwa ketersediaan emosional yang berlebihan tidak akan mendatangkan rasa hormat. Anda juga memahami bahwa dengan menjadi sedikit kurang bisa ditebak, nilai Anda justru meningkat. Keterlepasan adalah tentang menciptakan keseimbangan, memastikan bahwa ada ruang untuk pertumbuhan pribadi dan ruang dalam hubungan agar tetap dinamis dan saling menghormati. Sekarang pikirkan ini.
Seberapa sering Anda merasa lebih tertarik pada seseorang ketika mereka tidak terus-menerus menelpon, mengirim pesan, atau mencurahkan seluruh energi emosionalnya kepada Anda? Ketika seseorang terlalu bersemangat, hal itu bisa terasa menekan dan melelahkan. Namun ketika seseorang memberi Anda ruang untuk merindukan mereka, memikirkan mereka, dan melihat mereka mengejar passion hidupnya, justru disitulah rasa hormat tumbuh. Dinamika ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam persahabatan, dunia kerja, dan hubungan sosial lainnya. Individu yang paling dihormati biasanya adalah mereka yang tidak merasa perlu selalu siap sedia untuk semua orang. Mereka membuat kehadiran mereka bernilai karena mereka memahami keseimbangan antara ketersediaan dan kemandirian emosional. Dengan menerapkan keterlepasan dalam hubungan, Anda dapat mengembalikan aura misteri tersebut. Anda akan terlihat sebagai pribadi yang tidak haus validasi, melainkan seseorang yang menarik perhatian dan rasa hormat melalui kemandirian diri. Semakin Anda mampu melepaskan ketergantungan emosional, semakin orang lain akan menghormati batasan Anda, menghargai waktu Anda, dan merasa penasaran terhadap Anda. Dalam hubungan, misteri bukan berarti bersikap tertutup secara tidak jujur. Misteri berarti menjaga kehidupan pribadi, menjaga jati diri, dan membiarkan orang lain mendapatkan waktu serta energi emosional Anda melalui rasa saling menghargai. Ingatlah bahwa keterlepasan emosional bukan tentang bermain peran. Ini tentang menciptakan ruang di mana Anda tidak membutuhkan kepastian atau validasi secara terus-menerus. Ketika Anda berhenti terlalu mudah diakses, rasa misteri akan kembali. Dan rasa misteri inilah yang menjaga api rasa hormat tetap menyala dalam hubungan. Sekarang kita masuk ke bagian ketujuh. Bagaimana keterlepasan meningkatkan rasa hormat pada diri sendiri dan menarik rasa hormat dari orang lain. Mari kita bicara tentang kepercayaan diri, yaitu bahan rahasia yang membuat keterlepasan tidak hanya efektif, tetapi juga sangat kuat. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang bisa dipalsukan atau dipaksakan. Kepercayaan diri tumbuh dari dalam diri dan terbentuk ketika Anda berhenti menggantungkan nilai diri pada pengakuan orang lain. Ini tentang mengenal siapa diri Anda dan menyadari nilai Anda sendiri, terlepas dari apakah orang lain mengakuinya atau tidak. Disinilah keterlepasan benar-benar menunjukkan kekuatannya. Ketika Anda mulai melepaskan ketergantungan emosional, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai memusatkan perhatian pada tujuan hidup Anda, pertumbuhan pribadi Anda, dan kehidupan Anda sendiri. Saat Anda melakukan hal ini, kepercayaan diri Anda akan meningkat secara alami. Anda berhenti menjadikan hubungan sebagai penentu utama jati diri Anda. Anda berhenti mencari persetujuan dan kepastian secara terus-menerus. Dan perubahan pola pikir ini akan terlihat jelas oleh pasangan Anda dan juga oleh orang-orang di sekitar Anda. Kepercayaan diri bersifat magnetis. Ia menarik perhatian, ia memikat, dan yang paling penting, ia memancarkan wibawa yang menuntut rasa hormat. Mari kita uraikan dengan contoh yang mudah dipahami. Pikirkan orang-orang paling percaya diri yang Anda kenal. Biasanya mereka bukanlah orang yang terus mengejar pengakuan, menjelaskan diri secara berlebihan, atau mencari validasi. Mereka hanya mengetahui nilai diri mereka, dan hal itu tercermin dari cara mereka membawa diri, cara mereka berbicara, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka menetapkan batasan, menghargai waktu mereka sendiri, dan tidak mengorbankan prinsip hidup demi siapapun. Sekarang bayangkan seorang pria yang mempraktikkan keterlepasan emosional yang sehat. Ia tidak mengejar perhatian atau kasih sayang pasangannya. Sebaliknya, ia fokus pada passion, pekerjaannya, dan persahabatannya. Ia tidak berusaha membuktikan nilai dirinya kepada siapapun. Ia hanya menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa dirinya sudah cukup bernilai. Kepercayaan diri ini terpancar dengan sendirinya. Orang lain menghormatinya karena mereka melihat bahwa ia menghormati dirinya sendiri. Dan rasa hormat yang ia miliki akan menarik lebih banyak rasa hormat dari lingkungan sekitarnya. Mari kita melangkah lebih jauh. Kepercayaan diri juga lahir dari kebebasan yang diberikan oleh keterlepasan itu. Ketika Anda berhenti bergantung secara emosional pada pasangan, Anda membebaskan diri dari kecemasan akan kebutuhan akan perhatian terus-menerus. Kebebasan ini memungkinkan Anda untuk menjadi diri sendiri secara utuh,
merasa nyaman dengan siapa diri Anda, tanpa tekanan untuk terus menyenangkan orang lain. Keaslian inilah yang membuat Anda benar-benar menarik dan dihormati. Ketika Anda melepaskan ketergantungan emosional, Anda tidak sedang bermain peran. Anda hanya hadir sebagai versi terbaik dari diri Anda, kuat, mandiri, dan stabil secara emosional. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menjaga jarak. Ini tentang memiliki keyakinan diri untuk berkata bahwa Anda tidak membutuhkan hubungan ini untuk merasa utuh, tetapi Anda menginginkan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dan kepercayaan diri ini tidak hanya menarik rasa hormat dari pasangan, tetapi juga membangun rasa hormat pada diri sendiri, yang merupakan fondasi utama bagi hubungan jangka panjang yang sehat. Mari kita bicara jujur sejenak. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang paling percaya diri di sebuah ruangan biasanya adalah mereka yang tidak terlihat haus perhatian atau validasi? Mereka tidak mengejar, mereka tidak khawatir apakah semua orang menyukai mereka. Namun justru merekalah yang sering mendapatkan rasa hormat paling besar. Kepercayaan diri dibangun ketika Anda berhenti membagikan energi emosional Anda kepada orang lain secara sembarangan dan mulai menginvestasikannya pada diri sendiri. Ketika Anda melepaskan kebutuhan akan validasi, pola pikir Anda berubah dari saya butuh dia menghormati saya, menjadi saya menghormati diri saya sendiri, sehingga saya tidak perlu mencari persetujuan terus-menerus. Ketika seorang pria mulai mempraktikkan keterlepasan, ia memancarkan aura kemandirian yang secara otomatis meningkatkan daya tarik dan rasa hormat. Ia tidak lagi didefinisikan oleh hubungannya. Ia memiliki kehidupan sendiri, nilai sendiri, dan passion sendiri. Kepercayaan diri ini membuatnya berdiri tegak dimanapun ia berada, dan secara alami menuntut rasa hormat, bukan hanya dari pasangan, tetapi juga dari semua orang di sekitarnya. Kebenarannya sederhana, Anda tidak perlu mengejar rasa hormat atau validasi. Ketika Anda mempraktikkan keterlepasan, Anda secara otomatis menunjukkan nilai diri Anda. Dan semakin Anda menghormati diri sendiri, semakin orang lain akan menghormati Anda juga. Terima kasih telah menyimak, dan saya berharap Anda semua sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.